lihat dari lingkungannya juga, dari wilayahnya, zonasinya seperti apa, terus juga sistematis di sekolahnya seperti apa. Kalau saya sih bagian yang setuju. Bagian yang pro untuk tatap muka. Kenapa, Bu? Karena udah 1 tahun, kalau di rumah anaknya jadi males, jadi nggak on time gitu. Terus sosialisasi mereka juga kan cuman sama lingkungan rumah doang, dia nggak ada pelajaran sosialisasi sama yang lain. Saya prinsipnya sih kita setuju aja, tetapi apakah daerah itu daerah hijau, kuning, orange, atau merah? Yeah. Kalau daerah hijau saya pikir nggak ada masalah ya, tapi kalau daerah kuning atau merah, pikir itu harus betul-betul dipersiapkan dengan matang. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa kalau dipaksakan juga bisa jadi klaster gitu. Kalau saya secara pribadi sih 50% Mas gitu. Menurut saya tidak apa-apa tatap muka, tapi misalkan 30 siswa dibagi 2. Dan itu berselang-seling dan tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu yang setuju, karena di masyarakat itu juga ada yang nggak setuju. Kita dengar mereka-mereka yang nggak setuju dengan belajar tatap muka. Untuk tatap mukanya kurang sedikit setuju dikarenakan kita ini kan masih rawan dengan COVID, belum hilang banget di Indonesia ini mengenai itu, bahkan kelihatannya makin nambah lagi deh. Saya masih belum kasih izin ya, karena saya masih melihat tingkat penularan itu juga masih tinggi, disiplin masyarakat juga masih rendah. Saya belum setuju, karena saya pikir COVID aja masih bertambah ya. Jadi untuk keamanan anak tuh belum bisa meyakinkan lah. Saya sebagai orang tua yang kerja ya, saya nggak bisa ngawasi, mungkin bagi orang tua yang bisa antar anak, bisa diminimais kali ya risikonya. Saya sih setuju aja, tapi dilihat dari tingkat ketinggian COVID-nya ini. Jadi banyak menganjurkan juga nggak semuanya ini tatap muka tuh 100%. Ada yang maunya 25%. Kalau saya sih setuju aja, tapi dilihat dari tingkat. Wajar, Wak, kalau banyak yang nggak setuju. Wak, nama gue Riko. Ya, kan orang Medan kan? Bukan. Ya. Jadi wajar banget karena kemarin diberitakan juga bahwa Juni ini peningkatan COVID itu tinggi banget. Iya, habis Lebaran dan lain-lain. Nah, saya mau ke Bang Pudrat dan Pak Jasa, tapi saya mau ke Mbak Marta dulu. Mbak Marta, kan gini, anak Mbak gimana soal ini semua? Apakah dia berat? Kalau Mbak Marta kan tadi udah ketahuan, tim nggak setuju. Kalau anaknya gimana? Sebenarnya kalau anak-anak itu pengennya dari dulu itu pengennya udah tatap muka sebenarnya. Udah mulai bosen di rumah. Pengen sekali tatap muka. Tetapi begitu dikasih edukasi nanti di sekolah, aturannya harus begini, dia jadi nggak terlalu selera seperti awalnya karena terlalu banyak aturan itu. Langsung bad mood ya? Gitu. Kenapa Anda berpikir bahwa yang tadi dikatakan protokol kesehatan, ada satgas, ada ini, ada itu, ada aturan dan lain itu nggak akan berhasil? Sebenarnya saya nggak meragukan siapapun ya, nggak meragukan pihak manapun yang turut andil dalam tatap muka nanti. Namun kan kita sebagai orang tua juga tetap harus berjaga-jaga kan, karena kalau nanti pun kalau misalnya sampai anak yang terkena, atau tetap kembali ke orang tua juga yang harus bertanggung jawab seperti itu. Saya bukan tidak percaya, namun dari pihak saya hanya ingin berjaga-jaga sebagai orang tua itu. Bang Putra, ada studi 40% anak yang COVID-19 meninggal. Kudus kasus melonjak setelah libur Lebaran. Bangkalan pun, gedung sate ditutup gara-gara pegawainya dinas luar kota. Nah, kenapa Juli, Bang? Karena Juli itu kan adalah semester baru dan juga ini sosialisasi sudah dilakukan sejak Desember, Januari awal tahun ini. Dan juga vaksin sudah dilakukan pada jutaan guru. Dan juga kalau di Jakarta ada rencana orang tua yang mengizinkan anaknya masuk sekolah itu akan divaksin juga. Terus yang berikutnya adalah kita sudah menunggu terlalu lama.
Nah, kalau dilihat dari fakta-fakta di lapangan tadi yang saya sampaikan, begitu banyak anak-anak sekarang sudah ada di mall. Begitu banyak anak-anak sekarang sudah ada di bahkan sudah naik pesawat. Kemarin saya naik pesawat, ada anak kecil yang nggak pakai masker dibiarkan juga. Nah ini kan ada hal-hal yang sangat kita sayangkan sebenarnya. Ada hal yang penting dan hakiki adalah mempersiapkan generasi muda kita, di mana lost learning yang mereka hadapi sudah mulai kelihatan sekarang. Kenapa? Pembelajaran yang mereka lakukan tidak tuntas. Nah, nanti resikonya apa lagi untuk generasi ini? Kalau mereka mengalami kehilangan pengalaman belajar. Saya sama kok dengan Ibu Marta kekhawatirannya. Saya juga tidak tiba-tiba menjadi pemberani gitu ya, terus mengizinkan anak saya langsung ke sekolah. Tapi apa yang terjadi di Kudus kan tidak boleh disamakan dengan yang terjadi misalnya di Jakarta Selatan. Atau apa yang terjadi di Gedung Sate kan tidak bisa disamakan seperti yang terjadi misalnya di kabupaten di Sumatera Utara atau di Aceh atau di Sumatera Barat. Ini kan nggak bisa digubiah-uyah seperti itu. Yang paling tahu kondisi daerahnya masing-masing adalah Pemdanya dan sekolahnya masing-masing. Nah mari, Juli itu kan maksudnya sebagai batas waktu untuk mengingatkan bahwa kalau gurunya sudah divaksin, mari sekolahnya dibuka di seluruh Indonesia. Kalau dilakukannya tidak serentak, menurut saya juga tidak apa-apa. Yang penting ada sekolah yang sudah mulai buka. Begitu banyak daerah hijau dan daerah oranye yang beberapa bulan yang lalu masih takut untuk membuka sekolahnya, masih ragu-ragu. Padahal daerahnya itu adalah daerah hijau dan daerah oranye gitu. Jadi untuk itu makanya kita juga mendukung agar kayak misalnya sekolahnya anak saya, gurunya sudah vaksin semuanya, tenaga pendidiknya sudah vaksin, dan rata-rata orang tuanya sudah vaksin. Ayo kita coba untuk anak-anaknya sudah mulai belajar tatap muka bulan Juli nanti. Kalau yang belum dengan nggak usah ya. Coba evaluasi. tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu ya. Karena kita tahu dan kita prioritaskan anak-anak yang kelas 4, 5, 6 sampai kelas 12. Terutama juga yang di perguruan tinggi. Ayo teman-teman yang perguruan tinggi dan SMK. SMK itu kan membutuhkan banyak peralatan. SMK misalnya teknik dan juga perhotelan. Nggak ada tuh di rumah juga ya. jasa boga. Itu kan butuh sekolah. Mana bisa ya di rumah ya Bang ya? Gitu loh. Nah jadi anak-anak yang kuliah di universitas, mereka kan sudah umur 20-an tahun. Masa mereka tidak bisa disiplin, mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, masa disuruh di rumah terus gitu ya? Nah, Pak Jasra, ada orang tua yang bilang gini, aduh orang dewasa aja disuruh pakai masker ribet. Aduh orang dewasa dikasih aturan aja ribet. Gimana anak-anak? Iya. Gimana Pak Jasra menjawab itu? Iya, saya kira apa yang saya sampaikan bahwa dunia pendidikan inilah Pak Jasra kayaknya pusing banget nih ngurusin sekolah tatap muka ya. Pak Jasra semangat, ayo. Capek banget ya, semangat. Inilah saatnya untuk membuktikan bahwa dunia pendidikan itu bisa ya untuk menjawab tantangan-tantangan termasuk jangan kalah dengan COVID gitu. Itu satu. Nah, kemudian kedua, ini anak-anak yang sudah besar ya, terutama kelas 4 ya sampai ke 10 dan 11 itu kan bisa diajak ya, kapan perlu pembelajaran di sekolah itu cara membuat masker yang aman gitu ya untuk mereka gitu. Cara membuat masker yang aman. Ya harus kayak gitu gitu. Jadi ketika dia membuat masker kemudian itu adalah dia merasa memiliki gitu ya. Saya kira itu menjadi salah satu upaya kita untuk bagian dari membudayakan dari 3M tadi gitu ya. Salah satunya soal kenapa saya tanya gitu Pak? Karena kan pengalaman dulu misalkan hari Senin pakai topi ya wajib. Itu aja nggak kejadian. Ini pakai masker dari pagi sampai apa gua doang ini ya? Ya lu doang sih, Pak. Lu doang. Mohon maaf. Pertanyaan common sense dari orang tua, gimana caranya mengatur anak-anak itu supaya ini new normal. Ini kebiasaan baru yang harus diterapkan, mau nggak mau. Gimana tips dari KPAI? Siapa tahu orang tua di rumah punya kesulitan itu. Iya, tentu kan orang tua kan harus mengedukasi ya. Saya kira hampir 2 tahun COVID ini orang tua sudah menyampaikan dan mempraktekkan itu ya bersama anak-anak. Nah, komunikasi ini harus dipetakan oleh sekolah, kira-kira bagaimana budaya 3M-nya anak-anak ini di rumah. Nah, hal-hal yang mungkin harus dikuatkan oleh guru itu harus dilakukan. Nah, kemarin catatan kita kan ketika melakukan pengawasan itu kan, ketika PTM tatap muka terbatas dilakukan, guru sendiri kadang-kadang maskernya ditaruh di dagu gitu, Mas. Nah, ini kan contoh yang saya kira kan tidak baik gitu, dan itu pasti kalau dilihat sama murid langsung 100% ditiru itu. Nah, oleh sebab itu tentu dalam situasi ini kan saya kira anak kita terus diberikan informasi ya, walaupun ada horor ya yang
mengatakan bahwa COVID India lagi luar biasa. Kemudian ada studi RSCM. Tapi emang horor sih, Pak. Ya, 40% anak-anak yang katakanlah ada komorbid itu meninggal dan seterusnya. Saya kira informasi-informasi ini kan tidak bisa kita halangi ya, dan itu tersebar setiap saat. Tapi peran kita adalah bagaimana menyampaikan informasi ini secara baik kepada anak-anak, bisa dipahami, dan bahkan contoh-contoh terkecil pun harus diberikan kepada anak-anak kita. Sehingga praktek-praktek katakanlah menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, kemudian masker gitu, itu menjadi satu budaya yang mudah-mudahan anak-anak kita dengan membuka PTM ini kan bisa diwujudkan secara baik gitu, Mas. Iya. Jadi sebelum kembali ke kurikulum sekolah, anak-anak harus tahu yang namanya kurikulum protokol kesehatan. Betul. Ya, perlu tahu COVID ini seberbahaya apa. Boleh, Bang. Boleh kasih masukan nggak? Boleh, Bang. Ya, saya di dapil saya selalu ketemu dengan anak-anak, saya selalu mengatakan kepada orang tua juga, selama pendidikan daring, anak-anak itu dilatih untuk pakai masker. Kan di rumah, Pak Putra, iya nggak apa-apa, di rumah lagi belajar pakai masker terus, gitu ya. Terus setiap kali selesai kelas langsung belajar cuci tangan. Jadi anak-anak itu terbiasa pakai masker. Anak-anak saya punya pengalaman buruk, pertama kali keluar saya ajak ke supermarket, mereka itu pusing dan muntah-muntah. Karena paranoid ketemu orang begitu banyak dan lain sebagainya, karena tidak terbiasa. Nah, kalau saya udah latihan ngomong pakai masker non-stop itu bisa 1,5 jam. Nah, saya tanya guru-guru ketika saya ketemu, Bapak guru, Ibu guru, Pak dosen, Ibu dosen, ngomong pakai masker bisa berapa jam? Ya, coba latihan ngomong juga. Nah, gurunya harus latihan, jawabannya apa, juga Bang? harus latihan. Gitu loh. Ya, mereka belum pernah latihan ngomong, karena kan kalau kita kan harus turun ke dapil, kita harus ketemu konstituen, harus pakai masker gitu ya. Jadi saya sampaikan pada mereka sebelum Juli latihan ngomong pakai masker paling kuat berapa menit. Gitu ya, terus belajar di rumah tetap pakai masker biar nanti kalau di sekolah nggak malu-maluin. Udah terbiasa gitu. ya. Iya. Mbak Marta, terakhir sedikit aja, Mbak Marta, sedikit aja, apa yang ingin Anda sampaikan? Juli, anyhow akan ada juga yang sekolah belajar tatap muka, sedikit. Oh ya, jadi kalau menurut saya ya sudahlah, kan ada 2 tim nih, tim setuju dan tim nggak setuju ya. Jadi kita saling menghormati aja. Kalau misalnya ada orang tua yang ingin memang tatap muka karena memang sudah tidak bisa lagi mendampingi anak-anak di rumah, nggak apa-apa, silakan saja tatap muka. Dan yang tidak mau pun, orang tua yang tidak mengizinkan, ya nggak apa-apa. Kita saling menghormati dan menghargai. Dan kalaupun terjadi seperti itu, kami minta pihak sekolah juga tidak menganaktirikan yang PJJ yang PTM. Jadi perlakuannya semua sama seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Marta meluangkan waktu untuk kami. Bang Putra, makasih ya Bang. Terima kasih. Pak Jasa, makasih. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Mas dan Mbak sekalian. Nah, sama-sama Pak Jasra, Bu Matra. Terima kasih. Ya, mantap. Ya, tadi Bang Putra bilang 1,5 jam latihan ngomong pakai masker, itu pas dilepas diperas keluar air, Wak. Oh, mohon maaf, masker kan harus diganti dalam jangka waktu. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong nih, kita punya satu video lucu ini tentang awas nggak lucu ya. Lucu banget, gila. Aku sampai ngakak banget gitu. Ya, menyambut sekolah tatap muka. Ini ada video tentang sekolah untuk menyambut sekolah tatap muka. Ini videonya dan kita akan lanjut setelah ini di Kata Netizen. Itu ayamnya siapa ya? Ayamnya Ivan, Pak. Itu soalnya itu suaranya. Kenapa? Itu suaranya yang masih ada Ivan, Pak. Pak, saya cuci muka dulu ya, Pak. Baru bangun. Maskeran. Maaf Pak, maaf Pak, bentar Pak. Akuntansi UI, DKPUM, Ilkom UTM, Pariwisata UB. Apa pengertian dari Adobe Audition? Sintong boleh jawab pertanyaan saya? Sintong. Halo Sintong, apakah ada di sini? Sintong! Halo? Mohon maaf Mbak. Iya, Kamu kenapa? dari mana saja?